Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024 dari kelas A. Pada video ini saya akan mereview materi kedua mata kuliah manajemen proyek, yaitu materi manajemen proyek TI definisinya. Tahap definisi bertujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada tahap definisi yaitu: pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Terakhir, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, dokumen kebutuhan biasanya meliputi: pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. 2. Deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, dan karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Ketiga, kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Seperti kebutuhan fungsionalnya, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi. Kebutuhan non-fungsionalnya menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Dan terakhir, lampiran, bisa berupa diagram, mock-up, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan. Pertama, pemahaman proyek, memahami tujuan, lingkup, dan sasaran target proyek. Ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pemangku kepentingan utama. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan, mengetahui siapa saja terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, yaitu melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Keempat, analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Kelima, studi kelayakan, menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Keenam, identifikasi kebutuhan awal, mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. Daftar ini bisa berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lain. 7. Penyusunan kerangka kerja, membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ke-8. Evaluasi teknologi yang diperlukan, menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. 9. Pembuatan prototipe awal, jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Terakhir, penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai jadwal. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan: dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi: dengan biaya berapa sistem dapat dibangun, dan apa keuntungannya? Keputusan melaksanakan atau tidaknya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenal hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil, sampai mendengar studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Lalu perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan.
Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber, pengetahuan, atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Oke, mungkin itu saja review materi kedua dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.